Bayangkan jika semua kesuksesan yang telah kita raih selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah menjadi sebuah kutukan. Sebuah rahasia kelam yang terkubur dalam-dalam akhirnya terungkap di tanah suci, mengubah seorang pengusaha sukses menjadi makhluk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah ini azab dari Allah? Ataukah hanya kebetulan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Simak kisah lengkapnya hingga akhir dan ambil hikmahnya. Di sebuah desa pesisir yang makmur, hiduplah seorang pengusaha tambak ikan bernama Rohata. Ia bukan orang biasa. Bertahun-tahun ia membangun usahanya dari nol, mengubah rawa yang dulunya tak bernilai menjadi ladang emas. Ribuan ikan berkembang biak di sana, menghasilkan keuntungan luar biasa setiap bulannya. Tak hanya kaya, Rohata juga dikenal sebagai sosok yang dihormati dan disegani oleh warga desa. Ia disiplin, tegas, dan pantang menyerah. Prinsip hidupnya jelas, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang selalu menghantui benaknya. Sebuah rahasia gelap yang ia coba lupakan, tapi semakin hari semakin menghantui pikirannya. Seiring waktu, Rohata dan istrinya, Nurti, memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Seluruh warga desa mengiringi keberangkatan mereka dengan doa. Mereka berharap perjalanan ini akan membawa kedamaian bagi hati Rohata yang selama ini terasa gelisah. Namun, siapa sangka, di tengah kehusyukan ibadah di Masjidil Haram, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat ia sedang melakukan tawaf, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Kakinya lemas, lalu ia jatuh terkapar di lantai Ka'bah. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Kulitnya mengeras, perlahan ia mulai tak sadarkan diri, tubuhnya kaku. Tangannya mengejang, lalu ia bergerak, melata mencakar-cakar, seperti seekor buaya. Orang-orang yang melihatnya merasa heran, seolah-olah wajahnya memanjang, membentuk moncong mengerikan seperti seekor buaya. Orang-orang yang melihat kejadian itu terpaku. Beberapa berteriak histeris, sementara yang lain mundur ketakutan. Beberapa ada yang berucap, ini azab dari Allah. Keheningan berubah menjadi kekacauan. Petugas keamanan segera datang dan membawa tubuh Rohata yang kini bukan lagi manusia seutuhnya ke ruang medis. Di sana, para dokter dan petugas medis berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Namun, tak ada satupun yang bisa menjelaskan fenomena ini dengan logika medis. Dengan sisa tenaga, Rohata mulai berbicara dengan suara serak yang menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Aku dulu telah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Aku membunuh ratusan buaya di rawa tempat tambakku berdiri sekarang. Aku menyebar ayam yang sudah kuracuni agar buaya-buaya itu mati, dan tambakku bisa berdiri tanpa gangguan. Aku pikir itu hanya langkah bisnis biasa, tapi sekarang aku sadar. Aku telah mengambil nyawa tanpa hak. Air matanya menetes. Ia menyesal, tapi waktu tak bisa diputar kembali. Orang-orang yang mendengar pengakuannya terdiam, merasakan getaran dalam hati mereka. Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah pelajaran berharga tentang keserakahan dan balasan dari setiap perbuatan. Setelah kejadian itu, Rohata dan Nurti tetap melanjutkan ibadah haji mereka dengan penuh ketulusan. Mereka bersujud, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah. Sekembalinya ke tanah air, Rohata bukan lagi pria yang sama. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam harta, bukan dalam kesuksesan duniawi, melainkan dalam ketulusan dan penyesalan yang mendalam. Namun perjalanan spiritual Rohata tidak berhenti di situ. Setelah kembali ke desa, ia merasa bahwa dirinya harus menebus semua kesalahannya di masa lalu. Ia mulai mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan alam yang telah ia rusak. Dengan kekayaannya yang masih tersisa, ia membeli lahan-lahan kosong di sekitar tambaknya dan mengubahnya menjadi suaka bagi hewan-hewan liar. Ia juga mengundang para ahli lingkungan untuk membantunya menghidupkan kembali ekosistem rawa yang telah ia hancurkan. Warga desa yang awalnya terkejut dengan perubahan drastis pada diri Rohata kini semakin menghormatinya. Ia tidak lagi dikenal sebagai sekadar pengusaha tambak ikan, tetapi juga sebagai seorang yang bertaubat dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia mulai membangun pusat konservasi,
di mana berbagai jenis reptil, termasuk buaya, dapat hidup dengan aman. Namun ujian belum selesai. Suatu malam, dalam mimpinya, Rohata melihat dirinya berada di tengah rawa yang luas. Ia dikelilingi oleh ratusan buaya yang menatapnya dengan mata tajam. Salah satu buaya terbesar mendekatinya dan berkata, "Kau telah mengambil banyak nyawa, tapi kau juga telah mencoba menebusnya. Apakah kau benar-benar tulus?" Dengan gemetar, Rohata menjawab, "Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku." Buaya itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghilang ke dalam kabut. Ketika ia terbangun, tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi sebuah pertanda. Hari demi hari, ia semakin memperdalam keimanannya. Ia mulai membangun masjid, mengadakan pengajian, dan berbagi rezeki kepada fakir miskin. Setiap Jumat, ia membagikan makanan kepada anak yatim dan para lansia yang membutuhkan. Ia percaya bahwa taubatnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun di balik ketulusannya, beberapa orang masih meragukan perubahannya. Mereka menganggapnya hanya ingin mencari perhatian dan menutupi kesalahan masa lalunya. Namun Rohata tidak peduli. Ia terus berjalan di jalannya, yakin bahwa hanya Allah yang bisa menilai ketulusan hatinya. Suatu hari, ketika sedang berkunjung ke salah satu suaka buatannya, ia melihat seekor buaya besar yang terluka. Tanpa ragu, ia turun ke dalam kandang untuk membantunya. Orang-orang berteriak memperingatkannya, tetapi Rohata tetap melangkah maju. Ia menunduk, menatap buaya itu, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menolong." Buaya itu diam. Rohata dengan hati-hati membersihkan lukanya dan mengobatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya benar-benar telah berdamai dengan masa lalunya. Tahun-tahun berlalu, dan Rohata terus menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, bukan karena kekayaannya, tetapi karena perubahannya yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat, dan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan usaha dan ketulusan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa ambisi dan keserakahan yang berlebihan bisa membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Namun, jangan lupa, Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari perhitungannya. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kalian, silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah darinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.